dari Bukit Ain sampai ke Bukit Sawur. Artinya Madinah, kalau seandainya kita melihat bagaimana tanah haramnya, maka dia di antara dua bukit dan di antara dua lembah. Bukitnya bernama Bukit Ain dan yang lainnya bernama Bukit Sawur. Lembahnya bernama Lembah Wabrah dan yang satunya bernama Lembah Waqin. Nah, batasan ini adalah batasan tanah haram yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram, maka pahalanya tidak akan sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di tanah halal. Dan itu merupakan poin penting yang harus kita ketahui di Islam. Madinah di zaman sekarang ini, Madinah itu sangat luas. Tapi Madinah yang disebut dengan tanah haram itu tidak luas. Hanya kurang lebih kalau diambil jaraknya dari Masjid Nabawi, kurang lebih 8 atau sampai 9 kilo dari setiap sisi. Dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Kalau diambil dari Masjid Nabawi itulah ukurannya kurang lebih. Artinya ikhwatul Islam, Madinah itu karena Madinah di zaman Nabi, kita tahu Madinah di zaman Nabi tentunya tidak luas. Madinah di zaman Nabi hanya kurang lebih seluas pembangunan Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Makanya kita lihat luas Masjid Nabawi, bahkan sampai ke pelataran yang ada di luar, itu semuanya adalah kota Madinah yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Madinah semakin luas, semakin luas, semakin luas, sampai sekarang Madinah itu sampai kemana-mana. Bahkan Madinah sampai jaraknya 200 kilo, masih disebut dengan kota Madinah. Tapi apakah semuanya termasuk bagian daripada tanah haram? Maka jawabannya tidak. Tanah haram itu hanya sesuai dengan batasan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara dua bukit dan di antara dua lembah. Nah, di mana kita beribadah di tanah haram Madinah secara umum, maka semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa demikian? Karena tanah haram itu tanah yang barokah. Tidak mungkin sama nilainya jika kita beribadah di tanah halal dengan kita beribadah di tanah haram yang penuh dengan keberkahan. Pahalanya tidak sama. Apapun ibadah yang kita lakukan di tanah haram berbeza pahalanya. Semuanya dilipat gandakan. Berapa kelipatannya? Allahu a'lam. Tapi yang terpenting tidak sama. Secara umum di tanah haram, maka itu adalah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja di tanah haram yang ada di Madinah, di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah salat. Namun ibadah salat ini, kelipatan yang disebutkan oleh Nabi di dalam kota Madinah itu hanya khusus di bagian dalam Masjid Nabawi sahaja. Kalau seandainya itu sudah di luar daripada Masjid Nabawi, tetap dilipat gandakan pahalanya, tapi tidak sebanyak yang disebutkan oleh Nabi jika dilakukan di dalam Masjid Nabawi. Bisa dipahami sampai di sini? Itu khusus di kota Madinah karena Nabi mengatakan salatun fi masjidi ada. Nabi menyebutkan salat yang dilakukan di dalam masjidku ini. Artinya apabila di luar konteks Masjid Nabawi, maka tidak lagi mendapatkan pahala dalam hadis ini. Walaupun tetap dilipat gandakan karena masih statusnya tanah haram. Misalnya ada di antara kaum muslimin, mereka salat di musim haji seperti sekarang ini misalnya. Kemudian mereka hanya bisa salat di bagian luar. Apakah salat mereka dilipat gandakan atau tidak? Dilipat gandakan atau tidak? Dilipat gandakan. Kenapa? Karena masih disebut dengan tanah haram. Tapi apakah dilipat gandakan lebih daripada 1000? Tidak jawabannya. Yang dilipat gandakan lebih daripada 1000 itu hanya di dalam Masjid Nabawi saja. Dan kemarin kita telah membahas di Ikhwatul Islam bahwa Masjid Nabawi terjadi perbedaan para ulama di sana. Ada yang menyebutkan bagian dalam, ada yang menyebutkan bagian luar juga termasuk bagian daripada Masjid Nabawi. Dan kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa di bagian luar dan semua perluasan yang akan dilakukan untuk Masjid Nabawi semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Sehingga siapapun yang salat dan masih disebut dengan Masjid Nabawi, maka pahalanya termasuk ke dalam hadis yang tadi telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya yang bagian luar kita juga mengatakan bagian daripada Masjid Nabawi, maka hendaklah kita melakukan atau kita tahu aturan bagaimana kalau seandainya kita berada di dalam masjid. Makanya nanti kalau kita masuk dalam Masjid Nabawi, kemudian kita ingin masuk di bagian pagar luar sana, maka baca doanya mulai dari pagar luar sana.
Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kemudian nanti kita melangkah, mulailah dengan kaki kanan. Kemudian dikala kita berada di pelataran masjid atau masih disebut dengan Masjid Nabawi, maka jagalah etika, adab, akhlak, jangan buang sembarangan sampah, jangan dikotori. Karena kaum muslimin tentunya mereka tidak boleh mengotori masjid Rasulullah SAW, baik yang bagian dalam ataupun yang bagian luar. Itu kalau tanah haram yang ada di Madinah. Sedangkan di Makkah, di kota Islam, di sini kita akan sedikit membahas tentang Makkah Mukarramah, dan pembahasannya sangat indah agar kita tahu bahwa kemuliaan yang ada di Makkah itu sangat banyak sekali. Makkah itu kota Islam, dia memiliki banyak sekali nama. Makkah di antara namanya yang pertama adalah Makkah. Tahukah kita Makkah itu kota Islam artinya sangat luar biasa. Makkah itu artinya adalah menarik, menghisap, menghilangkan. Mengapa dinamakan Makkah dengan Makkah? Karena seolah-olah mereka yang datang ke Makkah untuk beribadah kepada Allah akan dihilangkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, dan semoga Allah hilangkan dosa kita bersama. Makanya disebut dengan Makkah. Makkah dari bahasa yang sama. Makkah diambil dari kata-kata makun, Makkah juga diambil dari kata-kata bakun. Sedangkan Makkah, nama yang lain daripada Makkah, itu artinya adalah al-intisas. Al-intisas itu artinya menarik. Karena Makkah itu adalah daerah yang akan menarik semua manusia yang beriman kepada Allah. Artinya tidak ada jiwa manusia kecuali mereka akan terdorong hatinya beribadah kepada Allah di tanah Makkah Al-Mukarramah, maka disebutlah dia dengan Makkah. Dan itu merupakan di antara nama Makkah. Jadi Makkah dinamakan dengan Makkah, kemudian nama yang lain adalah Makkah, kemudian nama yang lain adalah Wadi. Kenapa Makkah disebut dengan Wadi? Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mengantarkan putranya yang bernama Ismail dikala dia masih kecil, baru dilahirkan. Kemudian istrinya yang bernama Hajar yang baru saja melahirkan. Kemudian Nabi Ibrahim antarkan mereka berdua ke sebuah tempat yang mana tempat tersebut hanya sekedar lembah. Maka wadi itu artinya lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada ciri-ciri kehidupan, tanah yang gersang, tidak ada perlindungan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak bisa hidup kalau secara logika manusia. Tapi di situ ada daerah yang nanti semua manusia akan datang ke sana, maka disebut dengan wadi. Kemudian juga nama lain daripada Makkah adalah Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya induk daripada semua kota, karena Makkah itu adalah pusatnya dunia. Dan itulah di antara salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dari pusatnya, sehingga dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan mudah untuk mengenal Nabi SAW. Dan Allah mengutus Rasulullah dari Makkah Al-Mukarramah tentunya memiliki alasan-alasan yang indah, karena daerah tempat lahir Nabi adalah daerah yang paling indah. Bahasa yang digunakan oleh Nabi adalah bahasa yang paling mulia, dan nasab Nabi pun adalah nasab yang paling indah. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul. Di dalam riwayat dan qiraat yang lain anfas, yang terbaik. Apa yang terbaik dari Nabi? Semuanya. Nasab yang terbaik, daerah yang terbaik, bahasa yang terbaik, semuanya terbaik untuk Nabi SAW. Maka disebut dengan Ummul Qura. Begitu juga disebut dengan Qaryah. Makkah juga disebut dengan Qaryah. Kemudian di antara nama Makkah, ini Makkah secara keseluruhan, dan ini adalah pembahasan kita di Makkah Islam. Di antara nama Makkah Al-Mukarramah adalah Al-Masjidil Haram. Di antara nama Makkah Al-Mukarramah adalah Al-Masjidil Haram. Baik, ini adalah di antara pembahasan kita, sambungan dari pelajaran kita yang sebelumnya berkaitan dengan nama Makkah. Dan di antara nama Makkah adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram, kalau kita perhatikan, apabila kita menyebutkan Masjid Nabawi, maka pandangan dan pikiran kita semuanya tertuju ke tempat ini. Jadi ini masjid yang ada bangunannya, maka itu disebut dengan Masjid Nabawi. Tapi kalau seandainya kita berbicara tentang Al-Masjidil Haram, apa yang disebut dengan Masjidil Haram? Apakah masjidnya atau yang padanya?
disebut dengan Masjidil Haram. Di antara salah satu pendapat yang ini kami lebih condong ke sana dan lebih kuat menurut kami ikhwatul Islam, Masjidil Haram disebut dengan Masjidil Haram adalah semua batasan-batasan tanah haram. Bisa dipahami? Makanya siapapun yang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah, selama mereka berada di dalam batasan-batasan tanah haram, maka status mereka berada di dalam Masjidil Haram. Bisa dipahami? Kita ulang lagi ikhwan Islam, karena terutama di musim haji. Di musim haji, jarang di antara kita yang tinggal dekat dengan Mekah. Minimal jarak kita 2 kilo, dan itu sudah dekat. Ada yang 5, ada yang 7, mungkin ada yang 9. Tapi semuanya masih berada di dalam tanah haram. Karena tanah haram yang ada di Mekah lebih luas dibandingkan dengan tanah haram yang ada di Madinah. Tadi kita menyebutkan tanah haram yang di Madinah. Kalau kita ukur dari Masjid Nabawi, berapa jaraknya? Kurang lebih 8 kilo atau 9 sahaja. Tapi kalau seandainya tanah haram yang ada di Mekah, kalau kita tarik dari bangunan Ka'bah Musyarrafah, maka itu bisa jadi lebih daripada 20. Ada 21, ada 23, ada 24, artinya lebih luas. Bahkan 2 kali lipat, bahkan lebih daripada Madinah Al-Nabawiyah. Dan semuanya yang Islam, di antara salah satu kemuliaan Mekah Al-Mukarramah, salah satu namanya adalah Al-Masjidil Haram. Artinya semua yang datang di tanah Mekah, di tanah haramnya, di batasan-batasannya, maka mereka sedang berada di dalam Al-Masjidil Haram. Apa buktinya? Sekarang kita contohkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ikhwatul Islam di dalam ayat ini disebut dengan ayat Bara'ah. Bara'ah itu, atau yang lebih kita kenal dengan surat At-Taubah, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah. Banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama, dan di antara salah satu alasannya karena ayat ini tidak pas diawali dengan basmalah. Basmalah, kita harus membedakan 2 kalimat. Ada namanya basmalah, ada namanya tasmiyah. Ada basmalah, ada tasmiyah. Basmalah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah namanya. Kalau tasmiyah, itu bismillah sahaja. Bisa dibedakan antara 2 ini? Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kita makan atau dikala kita minum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambillah, ucapkanlah tasmiyah. Berarti dikala kita makan atau minum, apa bahasanya? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Bismillah. Bismillah, karena Nabi mengatakan tasmiyah. Sambillah. Sambillah itu artinya tasmiyah. Makanya 2 kalimat ini harus kita bedakan. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah hanya sekedar mengucapkan bismillah. Dan itulah biasanya yang dianjurkan oleh Nabi dikala kita makan, dikala kita minum, memakai tangan kanan, menggunakan tangan kanan sambil duduk, kemudian sambillah, ucapkanlah tasmiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang kita ketahui ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada seorang sahabat yang masih kecil, dia mengatakan, ya ulam, sambillah, ucapkanlah tasmiyah. Dikala seorang bocah ini dia sedang ingin makan dan dia makan bersama Nabi, namun dia tergesa-gesa, yang namanya anak kecil, sehingga Nabi mengatakan sambillah, ucapkanlah tasmiyah. Tasmiyah itu adalah kalimat bismillah. Kemudian di ikhwatul Islam, surat ini adalah surat satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah. Mengapa demikian? Salah satu alasannya karena tidak pas dengan awal ayat Bismillahirrahmanirrahim, artinya menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah, kemurahan Allah, dan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Itu artinya. Kemudian ayat ini awalnya bara'atun minallahi wa rasulih. Allah berlepas diri, Rasul juga berlepas diri. Sehingga basmalah dengan ayat ini tidak nyambung. Basmalah artinya menunjukkan kasih sayang Allah. Surat ini menunjukkan bagaimana ketegasan Allah dan Rasul berlepas diri daripada orang-orang musyrikun. Artinya tidak ada hubungan lagi. Seolah-olah itulah maknanya. Maka tidak pas diawali dengan basmalah. Itu salah satu alasannya. Masih banyak alasan yang lain. Ada yang menyebutkan karena ayat ini masih sambungan daripada surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Ada lagi yang menyebutkan karena memang tidak dituliskan oleh para sahabat Nabi, karena pengucapan basmalah dan setiap surat dari surat yang lainnya itu sudah terhitung sebagai salah satu ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi
di antara isi ayat ini diturunkan di kala ibadah haji diwajibkan. Kapan haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Pada tahun ke-7 atau tahun ke-5? Kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Tahun ke? Siapa yang berani jawab angkat tangan? Tahun ke? Masya Allah, tahun ke-6. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiahnya ya. Baik, tahun ke-6. Tahun ke-6 itu ikhwatul Islam adalah perjanjian Hudaybiyah. Sehingga jawabannya salah. Baik. Tahun ke-9 Hijriah. Haji diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun ke-9 Hijriah. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Haji diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Salat kapan diwajibkan? Tahun ke-10 dari kenabian. Artinya jika Nabi diutus atau kurang lebih umur Nabi 50 tahun, 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, kemudian Allah angkat Nabi dengan peristiwa Mi'raj, maka di saat itulah diwajibkan ibadah salat. Ini rukun Islam. Rukun Islam kita belum hafal ya? Iya, kita hafal penyebutannya, tapi kita tidak tahu sejarahnya. Baik, itu salat. Puasa kapan diwajibkan? Tahun ke-2 Hijriah, sama dengan zakat tahun ke-2 Hijriah. Haji kapan diwajibkan? Pada tahun ke-9 Hijriah. Tapi Nabi pada tahun ini belum melaksanakan ibadah haji. Nabi baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Maka disebut dengan haji wada. Kemudian di pada Islam, ketika haji diwajibkan kepada kaum muslimin, maka ayat ini juga diturunkan. Kemudian Nabi SAW tidak berhaji pada tahun ini. Yang berhaji adalah para sahabat yang lain. Maka ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di kuartal Islam, ketika Abu Bakar sudah sampai di Mekah Al-Mukarramah, maka tiba-tiba Ali pulang dari daerah Yaman. Karena ada 2 sahabat yang diutus oleh Nabi SAW ke daerah Yaman. Dan sebelumnya kita menyebutkan di kuartal Islam daerah Yaman ada semua yang ada di belakang Taif. Bisa dipahami? Salah satunya Najran. Najran itu kalau sekarang itu termasuk ke dalam daerah sini. Tapi dulu itu disebut dengan daerah Yaman. Bisa dipahami? Dan mereka di situ adalah Ahlul Kitab. Dan rata-rata mereka beragama Nasara. Bukankah Nabi mengatakan kepada sahabatnya Mu'az, ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min Ahlul Kitab. Wahai Mu'az, engkau akan datang ke satu kaum yang mereka adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu kalau tidak Yahudi, maka mereka Nasara. Sehingga 2 sahabat ini yang diutus ke daerah Yaman, siapa dia? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Mana itu disebut dengan daerah Yaman? Di belakang Taif semuanya disebut dengan, bisa dipahami? Bukan Yaman sekarang. Yaman sekarang juga masuk, tapi semua yang ada di belakang Taif disebut dengan Yaman. Kemudian di kota Islam, Ali pulang dari Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala dia pulang, maka Nabi memutusnya, wahai Ali, sampaikan ayat ini. Ayat bara'ah yang tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi kau ke Mekah Al-Mukarramah, bacakan ayat ini kepada orang yang ada di sana. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pergi untuk cepat sampai, supaya Ali bin Abi Thalib cepat sampainya. Karena biasanya perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu kurang lebih 6 hari biasanya. Dan kita alhamdulillah hanya 6 jam saja ya. Nah dulu 6 hari, kurang lebih 6 hari, 7 hari atau bahkan sampai 8 hari. Nah Ali bin Abi Thalib, dia diutus oleh Nabi, bagaimana supaya ayat ini cepat sampai ke Mekah Al-Mukarramah? Maka Nabi memerintahkan Ali untuk memakai onta Nabi SAW yang bernama, apa nama onta Nabi? Qaswa. Apa arti Qaswa? Nanti cari di internet, besok jawabnya. Baik? Cari arti Qaswa. Karena Qaswa itu berbeda dari yang lainnya. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memakainya sehingga cepat sampai Ali bin Abi Thalib ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di kota Islam, ketika sampai di Mekah, maka Abu Bakar melihat Ali bin Abi Thalib menggunakan onta Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar bertanya, wahai Ali, apakah Allah atau apakah Nabi memerintahkan kamu yang memimpin kaum muslimin? Karena yang memimpin kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah haji adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Ali datang dengan menggunakan onta Nabi. Dan Abu Bakar As-Siddiq paling tahu tentang onta Nabi. Karena memang onta Nabi itu dari siapa Nabi membelinya? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dibeli
kamu untuk menjadi pemimpin atau amir safar atau pemimpin haji, maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidak, amir safar tetap engkau, tapi aku ditugaskan oleh Nabi dengan tugas yang lain, yaitu untuk membacakan ayat ini. Apa ayatnya? Salah satu isi ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Artinya ikhwatul Islam, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najas. Najas itu tidak sama dengan najis. Kalau najas, yang salah itu adalah hatinya, keyakinannya, tauhidnya, akidahnya. Mereka tahu yang menghidupkan mereka Allah. Mereka tahu yang mewafatkan adalah Allah, yang memberikan rezeki Allah, semuanya Allah. Kemudian mereka beribadah kepada selain Allah, maka disebut dengan najas. Artinya tauhid keyakinannya salah. Kalau najis itu zatnya yang najis, makanya ada sesuatu barang yang najis, maka disebut dengan najis, bukan najas. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka hati mereka najasun. Najas itu bukan zatnya, tapi hatinya yang salah. Bisa dipahami, harus kita bedakan antara dua kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najasun. Kemudian apa perintahnya? Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka jangan sesekali mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ayat ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pada tahun berapa? Tahun ke-9 Hijriah. Berarti tahun depan, tahun ke-10 Hijriah, tidak ada lagi orang-orang musyrikun yang mendekat kepada Masjidil Haram. Bisa dipahami? Sehingga pada tahun ke-10 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji, orang-orang musyrikun tidak ada lagi di Mekah Al-Mukarramah. Orang-orang Mekah atau orang-orang musyrikun, mereka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau mereka ingin tetap tinggal di Mekah, masuk dalam agama Islam, tidak menjadi masalah. Kalau mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak ada paksaan, tapi jangan tinggal di Mekah. Karena Mekah itu kampung Islam atau kampung Nabi SAW. Kemudian yang Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, pertanyaannya ikhwatul Islam, agar kita mengetahui secara jelas orang-orang musyrikun dan ayat ini diturunkan pada tahun ke-9 Hijriah berlaku sampai hari kiamat. Orang-orang musyrikun termasuk di dalamnya semua mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Orang-orang musyrikun, mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram atau mereka tidak boleh memasuki batasan haram. Yang pertama dan kedua, orang musyrikun tidak boleh mendekati Masjid Haram atau tidak boleh mendekati tanah haram. Tanah haram atau Masjid Haram? Allah mengatakan tidak boleh mendekati Masjid Haram. Iya atau tidak? Fala yaqrabul Masjidal Haram. Jangan mereka mendekati Masjid Haram. Kemudian kita mengatakan tidak boleh mendekati tanah haram. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Dua-duanya? Kok bisa dua-duanya? Balik ke kita semua tahu keedah yang ada, keedah yang kita tahu, siapapun yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak boleh mendekati, bukan memasuki, mendekati Masjid Haram atau batasan haram. Masjid Haram, batasan haram, batasan haram tidak boleh mereka mendekatinya. Bisa dipahami? Makanya nanti kalau kita lihat ke tanah haram itu ikhwan Islam ada jalan. Kalau mereka bukan muslim, mereka boleh masuk ke sini. Tapi kalau sudah sampai di batasan haram, tanah haram, mereka harus mencari jalan yang lain. Siapapun yang ketahuan, maka tentu ada risikonya. Tapi kalau seandainya dibolehkan masuk, tentunya dengan alasan-alasan yang syar'i. Sehingga di Mekah itu tidak boleh sama sekali. Kalau di Madinah boleh atau tidak? Kalau di Mekah semua sepakat. Sepakat atau tidak? Atau khilaf? Mana tahu ada khilaf di antara kalangan para ulama, kita tidak tahu ya. Baik, kalau di Mekah kita semua sepakat karena ayat Allah fala yaqrabul Masjidil Haram. Kalau di Madinah tidak boleh. Nah, ini baru berbeda para ulama.
Baik, insya Allah di Madinah apakah boleh masuk atau tidak besok kita bahas ya. Ingatkan ya kalau kami lupa besok kita bahas. Karena kalau kita bahas ini tidak selesai masalah ini. Tadi Pak Islam. Nah sekarang kita kembalikan ke Makkah Al-Mukarramah. Ala yaqrabul Masjidil Haram. Jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Dan kita tahu bahwa orang-orang musyrikun mereka tidak boleh mendekati tanah dan batasan-batasan haram. Artinya berarti semua batasan-batasan haram itu disebut dengan Masjidil Haram. Bisa dipahami? Karena sesuatu yang firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah mengatakan Masjidil Haram kemudian tidak mengatakan batasan haram. Tidak mungkin bertentangan. Berarti maknanya semua tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah disebut dengan kalimat Masjidil Haram. Sehingga di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah adalah Al-Masjidil Haram. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya ikhwatul Islam, selama kita berada di Makkah Al-Mukarramah, di batasan-batasan tanah haram, maka status kita masih berada di Masjidil Haram. Dan kalau seandainya Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita salat di dalam masjidnya dekat Ka'bah Musyarrafah, bisa jadi karena macet, bisa jadi karena terlalu jauh, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena alasan yang lainnya. Namun kita masih berada di dalam batasan-batasan haram, maka pahalanya tetap kita dapatkan lebih daripada 100.000. Itu merupakan kemudian, walaupun tidak sama. Nah mungkin sama orang yang sholat dekat hotel dengan sholat yang dekat Ka'bah Musyarrafah, tapi sama-sama 100.000. 100.000 yang berbeza antara satu dan yang lainnya, tapi masih disebut dengan batasan atau masih disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Bisa dipahami? Maka dari situlah pembahasan kita yang kemarin, sebenarnya kami menerangkan ini ikhwatul Islam untuk menyebutkan pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa jika kita melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, masih ingat doa yang selalu harus kita ucapkan? Apa? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan dikala kita melaksanakan ibadah haji. Nah sebelum kita mengulang lagi ikhwatul Islam, kami ingin menyebutkan, dan ini untuk kita bersama, terkhusus bagi yang haji, bagi yang umrah, semoga nanti bisa haji. Nah ini ikhwatul Islam, kesalahan di dalam melakukan ibadah haji, perhatikan baik-baik. Kesalahan di dalam melaksanakan ibadah haji terbagi kepada dua. Yang pertama adalah kesalahan bagi mereka yang meninggalkan larangan atau melanggar larangan-larangan ihram. Kita semuanya tahu ada namanya larangan-larangan ihram. Berapa jumlah larangan ihram? 13 atau 15? 13 atau 15? 9. Bisa dipahami? Baik, Pak Lisan. Kalau seandainya kita melanggar larangan-larangan ihram, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kita melanggar larangan-larangan ihram, seperti misalnya, dikala kita memakai pakaian ihram, tiba-tiba kita menutup kepala, apalagi tidur di malam hari misalnya, kita terbiasa menutup kepala, atau karena panas sehingga kita tutup kepala dengan pakaian ihram, maka kita melanggar larangan-larangan ihram. Apakah kita berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Kaedahnya ikhwatul Islam, siapapun yang melanggar larangan-larangan ihram karena ketidaktahuannya, bisa jadi karena ketidaktahuannya atau karena terpaksa, maka dia tidak berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Seperti orang tua yang dia tidak bisa, yang sering kencing misalnya, maka dia menggunakan pakaian dalam, pempes dan yang semisalnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Wajib. Karena nanti kalau dia tidak pakai, setiap hari dia harus ganti pakaian ihram. Iya atau tidak? Setiap hari dia akan mengganti pakaian ihram. Karena ihramnya akan najis. Kalau ihramnya najis, berarti sesuatu yang melekat dengan ihramnya juga ikut. Coba bayangkan, berarti tenda kita ikut najis nantinya. Maka pada saat itu kondisinya harus dia melanggar larangan ihram. Tapi dia berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Karena kadang-kadang sebagian kaum muslimin di ikhwatul Islam, mereka harus melanggar larangan-larangan ihram karena keadaan, situasi dan kondisi. Makanya tidak berdosa. Namun dia harus tahu konsekuensinya. Walau tidak berdosa, tapi dia tetap kena, bukan kena
dia. Kena kafarat. Bisa dipahami? Agar kita bisa membedakan kafarat itu nanti baru masuk di dalamnya dam, baru masuk di dalamnya fidyah, tapi namanya adalah kafarat. Kita ingin menjelaskan di Islam. Nah, apabila ada orang yang melanggar larangan ihram karena lupa atau tersalah atau karena terpaksa, dia tidak berdosa. Kalau orang terlupa, seperti misalnya ada orang yang biasa gigit kukunya misalnya, pas dia ihram dia gigit kukunya, boleh tidak kita memotong kuku? Tapi dia gigit, maka dia berdosa atau tidak? Tidak berdosa kalau dia tidak sengaja. Kalau apalagi itu kebiasaannya. Ada orang yang terbiasa seperti itu, terbiasa, maka dia tidak berdosa dan dia pun tidak kena kafarat. Yang kena kafarat itu kalau dia terpaksa melanggarnya, sebagaimana contoh yang tadi kita sebutkan. Karena dulu ada di zaman Nabi SAW ada sahabat, kita tahu para sahabat itu rambutnya panjang. Ada salah seorang sahabat rambutnya panjang, kemudian banyak kutunya, bahkan sampai jalan di mukanya. Maka Nabi mengatakan potong rambut dulu. Padahal belum melaksanakan ibadah. Tapi kenapa Nabi memerintahkan? Karena mudarat baginya. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk memotongnya. Tapi dia kena kafaratnya. Kafaratnya apa? Kafaratnya ada 3. Yang pertama baru namanya dam. Bisa dipahami? Yang kedua puasa 3 hari. Yang ketiga fidyah atau memberikan makan kepada berapa orang jumlah fakir miskin? 60, 40, 6 orang saja. Satu orang diberikan kepada mereka berapa? Setengah sak. Ini kalau kita ambil beras kurma namanya 1 mud. 4 ini namanya 1 sak. Berarti kita berikan kepada mereka setengah sak, berarti 2 ini 2 pun itu kurang lebih 1,5 kilo. Jelas sampai di sini kafaratnya? Jelas atau tidak? Kafarat bagi mereka yang melanggar larangan ihram, kecuali kalau seandainya mereka lupa atau tersalah, maka mereka dimaafkan dan tidak kena. Dan kalau terlupa atau tersalah, itu kaedahnya. Tapi kalau terpaksa baru melanggar, dan itu tidak semuanya, tapi ini secara hukum asal saja. Kemudian yang kedua, pembahasan kita kepada yang kedua ini. Yang kedua, bagi mereka yang melakukan